Eropa Barat runtuh bukan karena Jerman punya senjata lebih banyak. Ia runtuh karena tentara Jerman berhenti tidur. Bukan 1 malam, bukan 2. Laporan lapangan mencatat prajurit yang terjaga 2 hingga 3 hari berturut-turut masih fokus, agresif, dan mampu bergerak seolah kelelahan tidak pernah ada. Unit tank bergerak siang dan malam tanpa jeda. Infanteri mengikuti dari belakang, seringkali tanpa waktu istirahat yang masuk akal. Bagi lawan, ini terasa seperti menghadapi pasukan yang melampaui batas biologis manusia. Dalam hitungan minggu, Belanda, Belgia, hingga Prancis runtuh. Garis pertahanan yang selama bertahun-tahun dianggap kokoh tidak pernah dirancang untuk menghadapi serangan yang tidak berhenti. Yang runtuh lebih dulu bukan benteng, bukan bunker, tetapi ritme perang itu sendiri, waktu. Daya tahan manusia menghadapi kecepatan yang terasa tidak manusiawi. Dunia menyebut fenomena ini sebagai blitzkrieg, perang kilat. Namun kecepatan ini tidak lahir dari tank Panzer semata. Ia juga tidak muncul hanya dari doktrin militer modern atau koordinasi radio yang rapi. Ada satu lapisan realitas yang lama disembunyikan dari narasi resmi. Perang ini digerakkan oleh zat kimia, zat yang secara langsung mengubah cara tubuh manusia bekerja, memaksa prajurit tetap terjaga, fokus dan agresif, bahkan ketika tubuh seharusnya runtuh karena kelelahan. Ini bukan metafora. Ini bukan tuduhan kosong. Ini adalah kisah tentang bagaimana metamfetamin diproduksi dan didistribusikan secara resmi menjadi bagian tak terpisahkan dari mesin perang Nazi. Pada akhir 1930-an, Jerman memiliki salah satu industri farmasi paling maju di dunia. Tradisi riset kimia Jerman sudah terbentuk jauh sebelum Nazi berkuasa. Perusahaan-perusahaan farmasi dan kimia Jerman dikenal sebagai pionir dalam pengembangan obat sintetis modern, anestesi, dan stimulan. Dari ekosistem inilah lahir metamfetamin sintetis yang dipasarkan dengan nama dagang pervitin, diproduksi secara massal oleh perusahaan farmasi Temmler. Zat ini bukan hasil riset militer rahasia, ia adalah produk komersial. Pada awal kemunculannya, pervitin tidak diperlakukan sebagai narkoba berbahaya. Ia dijual bebas di apotek tanpa resep. Dalam iklan dan brosur medis, pervitin dipromosikan sebagai obat penghilang lelah, peningkat konsentrasi, dan penstabil suasana hati. Obat ini diklaim aman, modern, dan efisien. Pekerja pabrik dianjurkan menggunakannya agar bisa bekerja lebih lama. Mahasiswa memakainya untuk belajar semalaman tanpa tidur. Bahkan ibu rumah tangga disarankan mengonsumsi pervitin agar tetap energik mengurus rumah. Dalam masyarakat yang perlahan dimobilisasi menuju perang total, obat ini dianggap simbol kemajuan sains. Kelelahan tidak lagi dipandang sebagai batas alami tubuh, melainkan sebagai hambatan yang bisa diatasi secara kimia. Ketika militer Jerman mulai mempersiapkan perang bergerak cepat, pervitin segera menarik perhatian para perencana militer. Militer Jerman tidak langsung membagikan pervitin ke pasukan tanpa uji coba. Sejumlah eksperimen dilakukan oleh dokter militer, salah satunya Dr. Otto Ranke dari Institute for Defense Physiology. Tujuan mereka sederhana namun ekstrim, menemukan cara agar prajurit mampu tetap terjaga, fokus, dan efektif dalam waktu lama tanpa tidur. Dalam uji coba tersebut, prajurit diberi pervitin lalu dipaksa menjalani aktivitas fisik dan mental berat. Mereka harus berjalan jauh, mengemudi kendaraan militer dalam waktu panjang, berjaga tanpa istirahat, dan mengambil keputusan kompleks di bawah tekanan. Jam tidur dipangkas hingga hampir nol. Hasil awal tampak mengesankan. Subjek uji tetap terjaga, reaksi cepat, dan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Rasa kantuk hampir sepenuhnya menghilang. Dalam laporan resmi, pervitin disebut mampu meningkatkan performa tempur secara signifikan. Efek samping memang dicatat, jantung berdebar lebih cepat, kegelisahan meningkat, dan setelah efek obat habis, kelelahan datang dengan intensitas jauh lebih berat. Namun dalam logika militer Nazi, semua itu dianggap konsekuensi yang bisa diterima. Yang diprioritaskan adalah efektivitas jangka pendek di medan perang, bukan kesehatan jangka panjang prajurit. Menjelang invasi ke Eropa Barat tahun 1940, ratusan ribu tablet pervitin dimasukkan ke dalam rantai logistik Wehrmacht.
Obat ini dikirim bersama amunisi dan ransum. Tidak ada stigma, tidak ada peringatan keras. Ia diperlakukan seperti perlengkapan standar. Secara diam-diam, tubuh prajurit dijadikan medan eksperimen berskala nasional. Blitzkrieg bukan hanya doktrin senjata gabungan antara tank, infanteri, dan kekuatan udara. Ia adalah strategi yang secara langsung menargetkan tubuh manusia. Perang kilat menuntut prajurit yang mampu bergerak terus-menerus, membuat keputusan cepat di bawah tekanan ekstrim, dan tetap agresif meski tubuh berada di ambang kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, pervitin berfungsi sebagai pemaksa biologis, zat yang memaksa tubuh bekerja melampaui batas alaminya. Laporan lapangan menyebut banyak pasukan tidak tidur selama 36 hingga 48 jam, beberapa bahkan lebih lama. Selama fase awal, obat ini menciptakan euforia, rasa percaya diri berlebihan, dan perasaan seolah tak terkalahkan. Rasa takut menurun, keberanian meningkat, dan kelelahan terasa menjauh. Namun tubuh manusia tidak bisa dibohongi selamanya. Ketika efek pervitin habis, tubuh runtuh. Dokumen medis internal mencatat kolaps fisik, depresi berat, paranoia, hingga gangguan jantung. Ketergantungan mulai terbentuk. Beberapa prajurit menunjukkan perilaku impulsif, mudah marah, dan sulit dikendalikan oleh atasan. Meski demikian, selama kemenangan terus diraih, sistem ini tidak dihentikan. Keberhasilan jangka pendek menutupi kerusakan jangka panjang yang perlahan menumpuk di dalam tubuh dan pikiran prajurit. Dalam ideologi Nazi, tubuh individu bukan milik pribadi. Ia adalah sumber daya negara. Jika tubuh bisa dieksploitasi lebih jauh demi kemenangan, maka itu dianggap sah. Penggunaan pervitin tidak terbatas pada tentara garis depan. Ia mencerminkan budaya yang lebih luas di dalam Reich Ketiga. Negara menuntut produktivitas maksimal dari seluruh lapisan masyarakat, pekerja pabrik senjata, pegawai administrasi, hingga pejabat partai hidup dalam tekanan jadwal ekstrim. Dalam konteks ini, stimulan dipandang sebagai alat patriotik, bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pengabdian. Pervitin bahkan diproduksi dalam bentuk coklat dan permen, membuatnya mudah dikonsumsi dan mengaburkan batas antara obat medis dan narkotika. Ia menyatu dengan kehidupan sehari-hari, hadir tanpa disadari sebagai penopang sistem yang menuntut kerja tanpa henti. Propaganda Nazi tidak secara terbuka mempromosikan narkoba, namun pesan yang disampaikan selalu sama: kerja tanpa lelah, disiplin mutlak, dan pengorbanan total demi Reich. Kimia menjadi solusi diam-diam untuk menjembatani tuntutan ideologi dengan keterbatasan biologis manusia. Budaya farmakologis ini juga menjangkau lingkaran elit Nazi. Catatan medis menunjukkan bahwa Adolf Hitler menerima berbagai pil dan suntikan dari dokter pribadinya, Dr. Theodor Morell. Regimen ini mencakup vitamin, hormon, obat pencernaan, analgesik, dan zat stimulan. Walaupun tidak semuanya metamfetamin, ketergantungan terhadap dukungan kimia semakin jelas seiring waktu. Perubahan suasana hati yang ekstrim, keputusan impulsif, dan penurunan kondisi fisik tercatat dalam tahun-tahun terakhir perang. Tokoh lain seperti Hermann Göring juga dikenal memiliki ketergantungan obat, terutama morfin. Ironisnya, di puncak kekuasaan, banyak pemimpin Nazi justru menopang kendali mereka pada zat yang perlahan menggerogoti rasionalitas. Seiring perang berlarut dan front meluas, dampak negatif penggunaan stimulan semakin sulit disembunyikan. Di front timur, kondisi ekstrem membuat pervitin tidak lagi cukup untuk menutupi kelelahan dan trauma. Ketergantungan, gangguan mental, dan kelelahan kronis mulai menggerogoti efektivitas tempur pasukan. Beberapa pejabat medis militer memperingatkan bahaya penggunaan berlebihan. Pembatasan resmi memang diperkenalkan, tetapi penerapannya longgar. Dalam praktiknya, kebutuhan operasional hampir selalu mengalahkan pertimbangan kesehatan. Mesin perang Nazi tetap bergerak, tetapi semakin banyak komponennya yang rusak dari dalam.
Setelah Jerman kalah, arsip militer dan medis yang dibuka mengungkap skala penggunaan stimulan selama perang. Narasi heroik tentang disiplin dan superioritas runtuh ketika fakta menunjukkan bahwa kemenangan awal juga ditopang oleh eksploitasi kimia terhadap tubuh manusia. Perang Dunia Kedua bukan hanya konflik senjata dan ideologi, tetapi juga eksperimen besar terhadap batas biologis manusia. Mesin perang Nazi memang bergerak cepat, namun ia digerakkan oleh manusia yang tubuh dan pikirannya diperas hingga retak. Dan di balik kecepatan serta kemenangan semu itu, tersembunyi salah satu tragedi paling sunyi dari Perang Dunia Kedua. Sekian dari video kali ini, dan seperti biasa, sejarah bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi apa yang bisa kita pelajari darinya. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.